Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, ya, seperti yang tertuang dalam kurikulum Merdeka, bahwa dalam kurikulum Merdeka itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat dengan P5. Dan dalam P5 ini kita akan membentuk tim, dan ini khusus untuk kelas 7 saja. Kelas 8 dan 9 belum kita laksanakan karena masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi ini hanya kelas 7 saja. Jadi bagi guru-guru yang mengajar, jadi ini khusus untuk guru-guru yang mengajar di kelas 7. Jadi berkolaborasi dari beberapa mata pelajaran. Nanti akan berarti ya, setiap terdiri dari beberapa. Ada tema yang akan kita tentukan. Nah, untuk tingkat SMP itu 3 sampai 4 tema yang akan kita pilih dari 7 tema yang sudah ada. Jadi 3 sampai 4. Nanti kita diskusikan tema apa yang tepat atau yang akan kita pilih, ya. Ada 7 tema, antara lain yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, 4 bangunlah jiwa dan raganya, dan kelima suara demokrasi, keenam berekayasa dan berteknologi, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Itu tema-tema yang dipilih ya yang ditentukan oleh pemerintah yang kedua. Sebelum dilanjutkan oleh Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Untuk pembagian timnya karena kita ada 3 kelas, jadi ini sudah ada 3. Dan ini adalah semua guru yang mengajar di kelas 7. Tim yang pertama untuk di kelas 73 itu ada Nyoman, Gita Ramdhani, Jenny, Alifa Anas, dan Rosmawati. Untuk tim kedua di kelas 72 Mary Bangke, Rizka Turhayani, Kristi, Tommy, dan Grace. Dan tim ketiga yang terakhir kelas 71 Arisma Lela, Rismawati, Anggi, Ananta, dan Devi Dorna. Hanya ada 3 tim, nanti 3 tim masing-masing tim ini akan masuk ke kelas untuk menjelaskan materi, dan materi tersebut berdasarkan tema-tema yang sudah kita tentukan. Yang kita ambil itu ada 3, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Untuk yang pertama kita laksanakan adalah gaya hidup berkelanjutan. Nanti di setiap tema itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama pengenalan, kontekstual, aksi, dan refleksi. Jadi pas tahap pertama pengenalan, karena kita baru pertama menggunakan P5. Nanti ketika memulai kita akan memberikan materi apa itu P5, bagaimana itu P5, apa saja P5 itu. Jadi kita kenalkan dulu kepada anak-anak agar mereka paham apa yang kita laksanakan selama 1 semester ini. Demikianlah pembentukan tim pada proyek penguatan profil Pancasila atau P5 pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sejahtera. Saya minta Ananda Haidir untuk pimpin kita dalam berdoa. Makna sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
Wahyuni, hadir Bu. Hadir semua hari ini? Hadir. Oke, alhamdulillah semua pada hadir. Oke, selanjutnya. Ibu minta kalian berdiri semua. Nur, boleh mulai. Sekarang kita mau menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Ibu minta kalian menyanyikan lagu Burung Garuda. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Selesai. Oke, kita sekarang membahas tentang T5. Temanya adalah tentang gaya hidup berkelanjutan dan topiknya adalah sampahku tanggung jawabku. Untuk proyek setelah itu kalian diminta memperhatikan mengamati video berikut. Silakan. Stop. Silakan perhatikan. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. Sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku tanggung jawab. Sampah adalah barang bekas. Oke. Luna? Sampah adalah barang bekas. Berikan contoh sampah organik. Beli
Daun. Non organik contohnya seperti apa? Apa lagi? Lain. Sekarang ibu minta kalian hari ini untuk berdiskusi atau membuat kelompok membahas tentang sampah. Materinya nanti ibu share di grup kelas, silakan dibuka HP-nya. Buat 4 kelompok. Yang kita bahas adalah tentang sampah. Jadi ibu nanti bagi lembar kerja untuk kalian. Satu kelompok mendapatkan 1 lembar kerja. Kalau kalian mengerjakan secara bekerja sama, tidak ada yang diam. Jadi semua kerja sama. Setelah selesai, ibu minta kalian nanti mempresentasikan ke depan kelas. Jadi semua dari kalian harus bersuara. Dan bagi kelompok lain bisa menanggapi daripada hasil presentasi yang kalian kemukakan di depan kelas. Ini cabut. Kalau kamu susah kasih nomernya, kamu bilang itu membacakan. Saya berapa? Kayak ulangan tadi. Coba cek yang salah cek. Bagi teman-teman kami dari kelompok mawar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota Mutia, Nabila, Zahra, Rizda, Cynthia. 1. Ciri-ciri lingkungan tercemar, yaitu bau busuk yang sangat menyengat. 2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan? Peningkatan jumlah penduduk dan adanya industrialisasi yang dikelola dengan baik. 3. Apa dampak dari perubahan pencemaran ini terhadap bumi dan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan? Merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan gangguan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. 4. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan? Bagaimana contohnya? Gaya hidup yang mengurangi penggunaan sumber daya alam bumi, baik oleh individu maupun masyarakat. Sekian hasil dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tiga buka ya, Pak. Kelompok Matahari, anggota Okta, Andi, Vindi, Tasya, dan Desi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, tugas. Apa terjadinya pencemaran lingkungan? 1. Membuang sampah di sungai dan di paret dan menyebabkan terjadinya banjir. 2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya? 3. Apa dampak dari pencemaran ini terhadap bumi dan hewan dan tumbuhan? Lingkungan menjadi tidak sehat dan manusia menjadi sangat pasir dan hewan kurang menjadi. 4. Supaya berhasil dengan gaya hidup berkelanjutan, bagaimana contoh? Gaya hidup yang mengurangi penggunaan sumber daya alam bumi, baik oleh industri maupun masyarakat, misalnya mengurangi jejak ekologis, termasuk jejak karbon, dan mengubah dasar
yaitu bau busuk yang sangat menyengat. Yang kedua akan menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Penyebab terjadinya bau busuk adalah karena adanya sampah sekitar kita yang dibuang oleh masyarakat sekitar. Nomor 3, apa dampak dan pengembangan pencernaan ini terhadap bumi dan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan? Kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, gangguan sosial dan ekonomi. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan, bagaimana contohnya? Gaya hidup yang tidak mengacau atau membahayakan, contohnya mengurangi limbah, menggunakan produk yang bisa diakui daur ulang. Sekian dari kelompok kami. Pagi kami dari kelompok Pohon Beringin ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Nama kelompok Revi, Ersal, Ika Pratama, Muhammad Adil Yusuf Saputra, dan Mahir Ali Alasan. 1. Apa tanda-tanda terjadinya pencemaran lingkungan? Nggak boleh begitu Ya, ya. nggak boleh Yang gitu. sangat Ya. besar. Saya susah mengungkapnya nanti. Pagi kami ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Nama kelompok Ika Pratama, Revi, Ersal, Muhammad Adil Yusuf Saputra, dan Haidir Ali Alasan. Nomor 1. Apa tanda-tanda terjadinya pencemaran lingkungan? Bau busuk yang sangat menyengat. 2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan? Karena ada peningkatan jumlah penduduk dengan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali dan adanya kegiatan industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Ya, apa dampak dari perubahan pencemaran ini terhadap bumi dan kehidupan hewan dan tumbuhan? Mengganggu keseimbangan lingkungan, musnahnya berbagai spesies flora dan fauna, kesuburan tanah kurang. 4. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup ikan kita? Bagaimana contohnya? Gaya hidup yang menguras pengguna sumber daya alam bumi baik oleh individu maupun masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Setelah materi sudah Ibu berikan, kalian juga mempresentasikannya ke depan. Ibu harap kalian mempelajari tentang sampah lagi melalui berbagai macam informasi yang bisa digali lewat internet atau juga bisa kalian pelajari lewat link yang telah Ibu kirim di grup. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian, kira-kira pelajaran materi hari ini menyenangkan apa tidak? Apa yang kalian temukan dalam melakukan tugas kelompok pada hari ini? Ada kesulitan? Tidak ada. Berarti aman ya? Kebetulan kita mau pulang. Sekarang kita mau tutup dulu. Kalian siap-siap beres-beres dulu. Bukunya disimpan. Masukkan ke dalam tas. Ya. Kalau sudah, silakan duduk rapi. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita ucapkan selamat siang. Pada hari ini kemarin laksanakan kegiatan mengenal apa itu sampah. Jadi untuk minggu yang kedua, aktivitas 2, Ibu minta kalian mengamati lingkungan sekitar. Sampah apa saja yang terdapat di lingkungan. Nanti Ibu bagi lembar tugasnya. Silakan kalian mengerjakan per kelompok sesuai kelompok yang kemarinnya. Sudah Ibu menentukan kelompok kemarin? Ya, Bu, sudah. Kemudian observasi sampah apa saja yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Yang pertama misalnya kamu temukan ada sampah daun. Kalian sebutkan itu berasal dari daun apa? Misalnya daun apa itu yang merah. Ada juga daun mangga. Kalian tulis di kertas 1 lembar, nanti presentasikan ke depan. Oke? Misalnya ada lagi sampah non-organik, contohnya sampah plastik. Kalian catat juga. Bungkus plastik apa itu namanya, kalian catat di kertas itu. Apa saja misalnya bungkus permen atau juga bungkus
kalian tulis, ya? Sudah paham? Paham. Sekarang ibu bagi lembar tugasnya. Silakan kalian ke lingkungan sekitar untuk mengamati benda-benda apa saja yang ada di sekitar lingkungan kita yang termasuk jenis sampah organik maupun sampah non organik. Kegiatan memilah dan menulis sampah yang telah kalian dilakukan di lingkungan sekitar, Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil LKPD aktivitas 2 pada hari ini. Jadi tolong tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas LKPD ini. Kelompok 1 yang sudah siap? Untuk mempresentasikan hasil kerja hari ini, Ibu persilakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok matematik yang berjumlah 3 orang. Ada Ferdi, Desi, dan Tasya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sampah apakah yang kamu temukan di lingkungan sekolah? Yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah yang paling banyak ditemukan adalah daun yang berjenis plastik, kertas, dan lain-lain. 3. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Mengetahui macam-macam sampah. 4. Perasaan dalam kegiatan ini dan juga berikan alasannya. Yaitu memiliki banyak pengalaman serta mempunyai alasan bisa mengetahui perbedaan sampah organik dan anorganik. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2, silakan tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi.